Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Nurul Ilham, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Universitas Primagraha Kota Serang semester 5. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengajaran PAI di Pendidikan Dasar dan Menengah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Itoh Masitoh MPD. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan bahan ajar inovatif dalam pembelajaran PAI di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Harapan saya melalui penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pendidik dapat menciptakan bahan ajar yang kreatif, relevan, dan sesuai kebutuhan peserta didik di era modern saat ini. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa komponen-komponen penting yang ada pada pengembangan bahan ajar inovatif pembelajaran PAI di pendidikan dasar dan menengah. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang kedua, jenis bahan ajar. Yang ketiga, kriteria bahan ajar yang baik. Dan yang keempat, contoh produk bahan ajar inovatif berbasis teknologi. Pengertian atau definisi bahan ajar inovatif. Bahan ajar inovatif adalah materi pembelajaran yang dikembangkan dengan pendekatan kreatif dan modern untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Artinya, jika dulu guru PAI itu hanya mengajar dengan buku dan ceramah untuk menyampaikan informasi, sekarang guru bisa menggunakan video animasi, aplikasi smartphone, game edukatif, atau bahkan virtual reality. Ini yang dimaksud inovatif, menggunakan cara-cara baru yang lebih menarik dan efektif. Dalam pengembangan bahan ajar inovatif, terdapat prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip-prinsip utamanya yang pertama, relevansi. Relevansi artinya kesesuaian. Guru memberikan materi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan dunia siswa. Contohnya, guru bisa menjelaskan tentang kejujuran di media sosial untuk siswa SMP. Nah, hal ini relevan, artinya hal ini sesuai dengan kebutuhan siswa karena mereka aktif di media sosial. Kemudian, konsistensi, artinya keruntutan. Materi yang disusun oleh guru harus berurutan mulai dari yang mudah sampai ke fase yang sulit, tidak sebaliknya atau loncat-loncat, agar pembelajaran lebih relevan. Contohnya, guru mengajar wudhu, dimulai dari niat, wudhu, kemudian cara berwudhu, kemudian urutan berwudhu, sampai ke hal-hal yang membatalkan wudhu. Dengan hal ini, pembelajaran akan lebih mudah dan relevan. Kemudian, kecukupan materi. Artinya, materi yang guru berikan harus lengkap, tidak setengah-setengah. Materi harus dari dasar hingga inti agar tidak salah paham. Dan yang terakhir, fleksibilitas atau keluasan. Artinya, materi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya dalam praktek wudhu bisa dilakukan di musola jika ada, atau menggunakan video simulasi. Di sini, guru tidak hanya terikat pada satu cara saja, namun mampu memilih alternatif terbaik agar tujuan pembelajaran tetap tercapai dan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis bahan ajar.
Jenis bahan ajar di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak, non-cetak, dan digital. Materi pembelajaran yang berbentuk fisik, tapi bukan kertas atau cetakan, media ini biasanya memanfaatkan audio visual, atau bentuk 3 dimensi untuk membantu proses pembelajaran agar lebih interaktif, konkret, dan mudah dipahami peserta didik. Pembahasan berikutnya adalah kriteria bahan ajar yang baik. Kesesuaian materi atau kerelevanan materi harus menyesuaikan posisi dan kehidupan siswa. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu contoh produk bahan ajar inovatif berbasis teknologi. Yang pertama, produk digital. Produk yang sepenuhnya berbasis teknologi digital dan biasanya memiliki sifat interaktif, dapat diakses online ataupun offline, serta memerlukan perangkat seperti handphone, laptop, atau headset. Cenderung dinamis dan sering melibatkan program atau sistem. Contohnya video animasi. Guru bisa memberikan materi kisah 25 nabi dalam animasi menarik. Contoh yang kedua, aplikasi mobile. Aplikasi belajar sholat dengan panduan step by step. Contoh yang ketiga, game edukasi. Guru bisa memberikan kuis interaktif tentang rukun iman dan rukun Islam ataupun yang lainnya. Yang kedua, produk multimedia. Produk yang menggunakan gabungan beberapa unsur media, teks, audio, gambar, video, tetapi tidak selalu interaktif dan biasanya bersifat sebagai media presentasi atau penyampaian informasi. Contohnya PowerPoint interaktif dengan audio dan animasi, atau infografis materi PAI yang menarik dan mudah dipahami, atau podcast dakwah untuk para remaja. Kesimpulannya, jadi bahan ajar inovatif pendidikan agama Islam itu harus yang pertama mengikuti prinsip pengembangan yang tepat. Kemudian yang kedua, tersedia dalam berbagai jenis, cetak, non-cetak, atau digital. Yang ketiga, memenuhi kriteria relevan, interaktif, dan konstekstual. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas di dalam pembelajaran. Intinya, bahan ajar inovatif bukan sekedar menggunakan teknologi, tapi bagaimana membuat pembelajaran PAI lebih bermakna, menarik, dan mudah diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari.